setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan pemimpin yang akan memimpin kita dalam ibadah saat ini dalam Amsal 27 ayat yang kelima bunyinya demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang jemaat Cepat. pada saat ini kita merenungkan di hadapan Allah kita dan sebab kebaikanmu, kemurahanmu yang boleh kita alami dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam dan saat ini pun Engkau telah memanggil kami dalam satu persekutuan denganmu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Namun kami sadar Tuhan, dalam wujud keterpanggilan kami oleh-Mu di kehidupan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami ini, kami yang disapa sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai suami, papa di tengah keluarga, sebagai istri, mama di tengah keluarga. Demikian pun kami sebagai anak-anak di tengah keluarga. Bahkan apapun yang Engkau percayakan dan talentakan dalam hidup kami sebagai seorang pemimpin dari seorang bahkan kepercayaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam seluruh aktivitas totalitas hidup kami, tanggung jawab kami tidak melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kami untuk menjadi teladan, dan kami juga harus memperingatkan orang-orang sekitar kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi banyak kali Bapa, kami justru menjadi batu sandungan. Kami justru tidak mampu dan tidak sanggup untuk menyampaikan peringatan itu. Oleh karena keberdosaan kami, oleh karena kami sendiri adalah pelaku kejahatan, sehingga kami tidak mampu untuk menyatakannya. Bahkan pun ya Tuhan, kami tidak mampu untuk menyatakan kesalahan oleh karena kami telah menjaga perasaan kami dengan orang lain, tetapi kami telah melihat mereka telah ada dalam jurang kebinasaan. Tetapi oleh karena kami takut, kami merasa kami tidak mampu, kami merasa enggan. Oleh karena kami terlalu baik, kami terlalu merasa bahwa kami bersahabat baik, kami terlalu melihat mereka dalam posisi yang mungkin saja bagi kami tidak mampu untuk kami menegur mereka. Tuhan ampuni kami. Dan jika pun ketika kami dikritisi oleh orang lain, kami juga seringkali mengeraskan hati. Kami tidak mau untuk membuka diri dalam suatu teguran, sehingga ya Tuhan kami tahu bahwa kehidupan kami telah dikuasai oleh iblis, sehingga kami bukan menjadi batu sentuhan, kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu ya Tuhan Allah, di kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampunan-Mu berlaku bagi kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami kepada-Mu. Amin. Allah kami, Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu Bapa, kuasai tempat ini, kuasai hati kami, dan penuhi kami dengan hikmat-Mu. Hamba-Mu saat ini yang terputus berserah kepada
kepadamu. Dengan segala kerendahan hati mohon pemakaian-Mu, mohon pemagaran atas hidup kami di saat ini. Kami siap membaca firman-Mu Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Di dalam firman Tuhan kepadamu, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Tuhan masih rindu orang ada mak dapa satu dengan yang lain. Bersyukur juga saat ini dalam kehadiran pemimpin wilayah Tareran, Kecamatan Tareran, ada Bapak Camat beserta keluarga, Bapak Kapolsek juga datang bersama di tempat ini. Dalam kehadiran sebagai hamba Tuhan, pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Kita percaya dalam wujud keterpanggilan boleh ada di tengah. Ada sedikit sabar ini bertanya-tanya, oh ternyata Bapak Camat dan keluarga, dan puji Tuhan, seandainya Tuhan datang saat ini foto orang ada di mana? Orang yang ada di rumah gereja. So tiba-tiba Tuhan Yesus lebih dulu datang. Orang yang ada di dalam pertobatan, orang yang ada di dalam kebenaran di jalan Tuhan. Ini jadi satu peringatan buat orang. Ketika orang diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, mari pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini ada rencana Allah. Ia adalah anak dari Busli. Busli ini adalah keturunan Harun, dan Harun itu kalau orang tahu adalah keluarga imam besar. Jadi seorang Yeskiel ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam suatu penglihatan. Dia melihat akan kemuliaan Tuhan. Kalau di pasal 1 diceritakan bagaimana ia melihat suatu makhluk dengan 4 wajah. Di situ dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat, dan dia bersujud ketika ada penglihatan itu. Dalam sujudnya Tuhan memanggil, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Di sini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Apa yang dimaksud dengan penjaga kaum Israel? Mungkin di antara kita beranggapan bahwa waktu itu kan bangsa Israel dalam tawanan, mungkin orang membantu tuh bangsa Israel ketika ditawan oleh Babel. Ini Yeskiel mau jaga dulu bangsa Israel. Tidak demikian, bukan hanya itu saja, tetapi yang dituntut oleh Tuhan di sini menjaga karakter hidup dari bangsa Israel, umat Israel, agar
hadapan Tuhan. Sehingga ada peringatan yang harus disampaikan oleh Yeskiel yang menjadi pesan dari Tuhan buat bangsa Israel yang harus disuarakan, merupakan suara kenabian yang harus disuarakan oleh seorang Yeskiel. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau bacaan ini orang lihat Yeskiel menjadi penjaga kaum Israel. Orang mungkin sebagai mama-mama, sebagai contoh, seringkali orang ada kerja, orang ada mungkin anak kecil, orang seringkali suruh jaga orang anak ketika orang keluar dari rumah, orang minta tolong ada orang lain menjaga orang anak. Pasti orang tidak sembarangan mau pilih orang yang akan menjaga orang anak, toh? Karena orang tahu, orang mesti tahu tuh orang yang menjaga orang anak ini sanggup dan mampu untuk menjaga orang anak. Jangan sampai pulang kembali kerja, orang anak mungkin suruh luka ataupun suruh sakit karena tidak dijaga oleh orang yang tepat. Nah, sebagai penjaga pun ketika kita dipercayakan untuk menjaga, contoh ini penjaga anak, kalau orang penjaga, sudah dipercayakan untuk menjaga itu anak, karena orang hobi main handphone, cuma bawa ini, tuh anak lari ke jalan, tuh anak jatuh. Nah, DP risiko sebentar, tuh anak kasihan celaka, orang yang menjaga itu akan berapa marah. Demikian pun akan merasa dirugikan kepada orang yang memiliki anak itu. Demikian mungkin gambaran Tuhan rindu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba-Nya, menjaga keluarga kita yang Tuhan percayakan. Bersyukur ketika kita hadir sebagai suami, bapak, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak-anak atau keluarga, apapun profesi kita saat ini, Tuhan mempercayakan kita untuk menjaga keluarga kita, jemaat, masyarakat dalam suatu keutuhan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Untuk itu, bagaimana orang bisa menjaga hubungan di dalam komunitas kita kalau kita sendiri tidak menjaga kekudusan hidup, keteladanan hidup yang menjadi karakter hidup seorang hamba Tuhan. Jadi pertama memang harus dimulai dari diri pribadi kita. Seperti seorang Yeskiel dipersiapkan Tuhan untuk menjadi hamba yang memperingatkan, membawa suara kenabian, dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi dia dikatakan sebagai, Tuhan akan menjadikan dia sebagai penjaga Israel. Dan dalam tema pemilu juga, tema mingguan, tugas pelayan memperingatkan cara hidup jemaat. Dikatakan di sini dalam ayat 17 bagian terakhir, peringatkanlah mereka atas namaku. Di sini huruf besar, peringatkan mereka atas nama Tuhan. Jadi tugas kehambaan seorang pelayan yaitu memperingatkan hidup kepada jemaat. Dan di sini penegasan tentang pemakaian dari seorang Yeskiel oleh Tuhan dalam ayat 18 hingga ayat 21 yang sudah kita baca bersama. Ada hal-hal yang harus diperingatkan oleh Yeskiel, dan kalau Yeskiel tidak peringatkan, itu menjadi tanggung jawabnya. Sama
syukur HUT kelahiran dari Ibu Sulce Sebutan dengan jumlah Rp50.000. Sampul PPTK Syamas Urutcan Sebutan, sampul PPTK keluarga Tamboto Tampi, sampul PPTK keluarga Tamboto Tampi ada 2. Untuk sampul yang tertutup rapat kami tidak akan membacakan jumlah doi. Sampul PPTK dari keluarga Prokraun dengan jumlah Rp50.000. Sampul PPTK Pendeta Yudika keluarga Brangian Si. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Bioladi, Kadin di pagi hari ini Ibu Yola Sebutan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya hormati juga rekan kerja Bapak Kapolsek Tarenan Ibtu Antonius Tumbelaka, pelayan khusus dan jemaat Ebenezer Bioladi yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemerintah yang ada di Kecamatan Tarenan. Akan mengambil waktu sedikit. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan lewat mimbar di pagi hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah hari yang ke-25 diambil sumpah janji dalam pelantikan oleh Bapak Bupati Minahasa Selatan lewat SK Surat Keputusan Bupati nomor 824/2024/8 pada tanggal 28 Agustus 2021 menggantikan Ibu Fibri Bawolan. Kita tamu sekolah di sini ada dengan Tua Deker dan satu sekolah tuh abang bermain dekat sekali. Jadi kita orang langsung asli, bukan orang dari mana-mana. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kesempatan hari ini. Yang pertama tentang surat edaran Bupati nomor 453/BMS BGPM 9/2021 tentang perpanjangan PPKM level 3. Kadin bilang tadi masih bersyukur orang boleh beribadah. Di tempat lain saya dan Bapak Kapolsek membatasi untuk ibadah. Ada keluarga meminta kalau boleh mau ada acara baptisan karena sesuatu dan lain hal, mengingat di jemaat itu ada perketat tentang PPKM, jadi ada secara tidak halus menolak dulu untuk kegiatan seperti itu. Kalau beribadah silakan, tapi ada pembatasan. Tapi untuk kegiatan acara di rumah kami mohon maaf untuk tidak dilaksanakan. Karena kita sekarang pada level 3 bukan berarti termasuk bebas dari COVID yang ada. Orang masih bertarung dengan COVID. Jangan pandang enteng. Sebagai tokoh masyarakat, sebagai elit lokal yang ada, perangkat desa, orang ini garda terdepan, orang ini memberi contoh kepada masyarakat.
dalam rangka pemberlakuan PPKM. Harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Itu yang selalu diingat-ingatkan oleh pemerintah. Yang berikut surat edaran Bupati nomor 455 tentang pengucapan syukur yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Mungkin di desa sudah disampaikan surat edaran ini. Ada beberapa penegasan yang disampaikan, yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ibadah syukur berpusat di rumah ibadah dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat, dengan pembatasan jumlah kehadiran, dan kedua, kadin atau gembala itu berada di jemaat itu sendiri. Yang ketiga, tidak boleh atau dilarang mengundang tamu. Berikut orang rayakan untuk mengucapkan syukur secara sederhana. Selanjutnya, dilarang melakukan pelesir, baku pasian, kecuali ada kecualinya di sini. Kecuali keluarga inti. Kalau keluarga inti terus tahu siapa-siapa. Dan yang berikut, membentuk dan mengaktifkan posko keluar masuk kabupaten. Jadi pada tanggal 20 besok hari sampai 1 hari setelah pengucapan syukur, saya dan Bapak Kapolsek dan mitra kerja yang ada akan membentuk sesuai surat edaran Bupati ini, akan membentuk posko di jembatan Tugunan sana. Minta maaf kalau ada yang harus kami cegah dalam rangka pengucapan syukur. Orang Limau, orang semua ada yang bertambah kamar virus. Habis pengucapan, klaster lagi pengucapan. Orang semua suka hidup sehat, suka beraktivitas seperti semula, nyanda ada pembatasan. Dan poin terakhir dalam surat edaran 455 ini dijelaskan bahwa apabila didapati ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan surat edaran Bupati ini, akan memperoleh sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas sekali saudara jemaat apa yang disampaikan lewat surat edaran 455 ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, di jemaat Eben Besar ini ada tokoh masyarakat Kecamatan Tarian, Bapak Ferry Kemendo. Dan kedua, tentunya saya selaku pemerintah kecamatan menyampaikan banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat ini yang telah banyak membantu pemerintah dalam rangka, telah banyak mempelopori kegiatan. Pada minggu kemarin saya dengan ketua jemaat melaksanakan peletakan batu di embung di perkebunan Kapaya. Ini untuk kemakmuran rakyat. Banyak lagi, bukan cuma di Lapik, ada di rumah dan di tempat-tempat lain yang Bapak Ferry lakukan. Kira terus bersama-sama dengan pemerintah Pak, membantu mengamankan dan jangan berhenti berbuat untuk masyarakat Tarian. Begitu pula ada tokoh masyarakat tadi Ibu Yola Sebutan yang banyak membantu masyarakat lewat tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada Kadin. Saya kenal betul siapa Ibu Yola ini. Ada tokoh media juga Bapak Jemri Pendo yang selalu
mempromosikan pembangunan atau program pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Tareran ini. Sudah jabat yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama mengawal dan menjaga dan berproaktif menuju program pemerintah ini, di mana kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh gereja, sebagai garda terdepan untuk mengamankan program pemerintah agar visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati menuju Minsa maju berkepribadian sejahtera boleh kita raih bersama-sama, boleh kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom, Cita Waya Besar. Di hati, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh beribadah bersama di Gereja Guyun Ebenezer Riau Lapi. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Guyun Ebenezer, hadir pada hari ini Ibu Yola. Yang saya hormati Camat Tareran Bapak Iskia Ondoy Sarjana Sosial bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tareran, para pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat yang hadir, tokoh-tokoh jemaat, tokoh masyarakat yang bersama-sama beribadah di gereja pada pagi hari ini. Baiklah, seperti yang disampaikan tadi, tidak dikenal, tidak sayang, setelah disayang pasti dikasihi. Baiklah, saya akan perkenalkan nama saya, nama Antonius Tumbilaka, pangkat sekarang Inspektur 1 Polisi, 2 balak, kalau orang umum bilang. Kemudian asal saya dari Tompasok 2, Kawangkuan. Istri cuma 1, anak 3. Anak pertama sudah selesai S1 dan sekarang berprofesi sebagai advokat, dan anak yang kedua dan yang ketiga kelas 3 SMA. Jadi kebetulan anak saya yang kedua adalah kembar, laki-laki semua. Sekarang tinggal di Tompaso 2 dan sementara di asrama. Kalau di Biolapi ini ada rekan-rekan juga saya seangkatan di SMA Negeri Kawangkuan, angkatan 85. Salah satunya mungkin pernah pejabat ketua di sini, Bapak Alfred Aseng. Kemudian kalau tidak salah juga ingat Ibu Diana Merup yang mungkin sudah dibolong sekarang. Itu ada lain-lain lagi tapi saya lupa ingat. Jadi cukup banyak kenalan yang ada di Desa Biolapi ini. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi tentang kegiatan pembatasan masyarakat PPKM Mikro level 3. Jadi kami selaku pihak kepolisian senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai PPKM level 3 ini. Kegiatan masyarakat sangat dibatasi. Kita bersyukur di gereja ini masih ada yang masih dibuka, masih boleh beribadah karena zona hijau. Kalaupun zona merah tidak diberikan atau belum diberikan untuk beribadah bersama. Oleh sebab itu diharapkan betul-betul seluruh masyarakat, seluruh jemaat benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Kalau di Biolapi Barat pasti belum ada, karena di sana ada yang berkonfirmasi, jadi otomatis menyesuaikan dengan desa dan zona yang ada. Kalau zona merah belum diperkenankan beribadah di rumah gereja, tetapi secara live streaming di rumah-rumah. Ini yang menjadi inti dari
PPKM Mikro level 3 ini. Tadi malam saya dan Pak Camat keliling di Tareran, Pinangorongan, Kaneyan sampai di Maluntung. Ada juga sampai pelaku media ini. Dari sana kami sempat membubarkan kegiatan pesta yang sudah melebihi waktu yang ditentukan. So, lewat jam 8 malam masih ada kegiatan. Masih kumpul-kumpul tanpa masker. Pak Camat tadi malam coba marah, kita juga dia Pak Camat marah, kita ikut juga marah. Bukan marah karena orang kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang banyak. Jadi orang memberikan himbauan untuk keselamatan orang banyak. Kalau cuma pribadi, tidak masalah, tapi pribadi menyangkut orang banyak. Kalau orang kena, bisa-bisa orang berteman di sebelah kiri dan kanan bisa kena. Bisa-bisa keluarga kita bisa kena. Karena ini penyakit ini, virus ini tidak memilih-milih siapa dia. Kalau dokter tidak kena, atau polisi atau camat tidak kena, justru dokter pernah kena, dan kita sudah pernah kena. 3 minggu lalu saya sebelum pindah di sini sudah terkonfirmasi. Kebetulan kita di sini baru 2 minggu ini. Jadi sangat tidak enak kalau orang terkonfirmasi. Suka kurung. Untung waktu itu saya sudah vaksin sudah lengkap, kemudian saya tidak penyakit bawaan. Sangat memprihatinkan. Orang antar makanan cuma taruh di muka, di atas pagar. Sangat memprihatinkan. Jadi jangan coba-coba orang terkonfirmasi ini. Oleh sebab itu pemerintah sangat menghimbau terus agar supaya masyarakat jangan terkonfirmasi dan virus COVID-19 ini boleh terputus. Jadi pengalaman yang terjadi di Desa Wiolapik Barat jangan sampai terjadi di sini. Jangan sampai. Karena itu kalau laporan dari rumah sakit sana seakan-akan dibawa itu bisa diproses hukum. Melanggar undang-undang karantina kesehatan, juga melanggar KUHP. Ketika ada terkumpul, pemerintah membubarkan, tidak bubar atau melanggar KUHP pasal 219, tidak mengindahkan perintah pejabat. Jadi tolong ini benar-benar dilaksanakan demi kesehatan kita bersama. Kemudian seperti yang sampaikan tadi juga oleh Pak Camat mengenai edaran Bupati Minahasa tentang pelaksanaan pengucapan syukur. Mengucap syukurlah bersama-sama jemaat di gereja. Tidak usah royal-royal, sederhana mungkin, jangan terlalu banyak bikin makan. Coba yang mau belanja kasih persembahan juga. Karena tidak diperkenankan untuk mengundang orang dari luar. Karena dia belum tentu dari Manado, dari Tomohon datang, belum tentu dalam sehat-sehat. Dan kalau dia sehat, sama yang kita tahu ada. Kalau kita sehat, tidak ada sakit, boleh berjalan, tetapi kita membawa virus. Jadi tidak perlu mengundang orang untuk datang di rumah. Kalau orang bilang buka telepon, biar dengan orang kirim dodol dan tuna sejak. Kalau Pak Kapolsek dari Kecamatan datang, cuma mau lewat, nak musinggah, titip dulu di otot. Ya Pak Camat. Mudah-mudahan ini bisa terputus ini penyebaran COVID-19, maka orang akan beraktivitas seperti biasa lagi. Sololah pakai masker, kalau nafas susah. Pakai masker kalau nafas susah. Kadang-kadang kita pulang rumah itu sudah kenal. Karena kalau pakai masker putih sekarang malas masker hitam. Karena sudah kenal karena pakai masker. Jadi mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Saya mohon dukungan dari tokoh-tokoh jemaat, akan seluruh masyarakat yang ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kurangi mengkonsumsi minuman keras.
Karena awal dari tindak pidana ataupun kecelakaan lalu lintas adalah umumnya telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Di sini melarang Bapak babeking kan, bateru, sumber pencaharian. Oleh sebab itu dari kita lah, jangan sampai orang Sumago, orang pejalan semua. Kemarin pendeta bilang tadi, suka kuku di jalan. So ada DP bass, so ada DP sopran, akhirnya di jalan so gabungan itu suara. Jadi kami pihak Polsek, apabila ada tindak pidana yang terjadi, kita nak bawa lagi di Polsek, kita bawa di Polres supaya ada efek jerak. Kadang-kadang kalau di Polsek juga ada efek kok, tapi kalau di Polres mungkin begitu caranya supaya ada efek jerak. Tetapi saya tidak percaya masyarakat Yawati ini, khususnya jemaat Genim yang ada di jemaat Ebenezer ini, jangan sampai ada begitu, dan belum ada yang begitu. Ini mudah-mudahan dipertahankan dan orang sampaikan kepada masyarakat. Saling bantulah, tugas Polri menjaga keamanan ketertiban bukan cuma tugas Polri tetapi tugas kita semua. Kalau orang sudah bisa menjaga keamanan dan ketertiban diri sendiri, orang ada 10 orang sama-sama begitu, aman. Pembangunan boleh berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan agar kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan untuk kebersamaan kita, untuk keamanan ketertiban kita dan untuk kesehatan kita. Mungkin itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih. Kalau tadi Pak Camat kita yang menyanyi penyanyi, kalau kita dari SD, dari sekolah memang intau menyanyi, kita lari ke menyanyi. Tapi sekolah tidak lulus kesenian. Hebat kita dusukan curi, kita keluar lagi 25 meter, yang besar begini, kita mendapat ini, paling gerak di kaki. Jadi mohon maaf, kalau memang menyanyi, kita semua pulang, semua bubar ke jemaat ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pakai Tuhan, Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.